Kemana ke Aceh? Nah, di Aceh itu seperti apa sih, Kak? Alhamdulillah setelah 3 hari kita menginjakan kaki di Aceh, Tamiang, Langsa, itu memang ternyata kondisinya kalau dari sudut pandang aku dan mata orang awamnya itu masih jauh sekali dari kata membaik, masih jauh sekali dari kata banyak bantuan. Karena nyatanya setelah kita menginjakan kaki di sana memang ternyata masih minim bantuan, bahkan di pelosok pun yang kita lihat ya bukan bukan berdasarkan pengakuan dari warga, tapi yang kita lihat memang minim bantuan. Bisa dibilang juga air bersih masih kurang, listrik nggak ada. Aku menyadari dan aku merasakan begitu sampai sana aku minim listrik dan minim wifi apa namanya sinyal ya, sinyal itu nggak ada selama di Aceh. Jadi kalau mau dapat sinyal ya harus keluar Aceh dulu, karena kita dapat sinyal juga waktu kita di Medan. Adapun di Aceh itu sinyalnya ya nyemplok-nyemplok gitu, kayak semenit ada ntar hilang, ntar tunggu berapa jam lagi ntar ada. Jadi kita memang sulit untuk mengabari keluarga satu sama lain. Jadi memang di Aceh itu menurut yang kita lihat dari mata kita telanjang ini memang sangat amat masih minim bantuan, masih lumpur di mana-mana, tumpukan kayu, bahkan aku sendiri kejeblos ke dalam tumpukan kayu itu yang kalau misalnya teman-teman volunteer yang lain telat bantu itu aku bisa salam deh kayaknya. Bu, Mbak, kurangannya mini bantuan tersebut memang karena sulit dijangkau atau seperti apa sih? Kalau yang kita lihat tempat yang aku datangi itu kan bagian dari Aceh Tamiang, bagian Sekumur. Itu memang sangat amat aksesnya susah karena aku aja harus pakai getek perahu yang kecil banget itu, dan itu memang sangat sedikit jumlah perahunya, perahu kecilnya, dan bisa dibilang tidak semua orang bisa ke sana. Lokasi ke sana juga ekstrim menurut aku, jadi memang amat sulit sekali akses ke sana. Jadi kalau dibilang memang apa ya, bantuan juga air bersih hampir jarang, hampir nggak ada sama sekali, dan lain-lain itu masih. Perjalanan berapa lama dan kondisinya ketika itu memang sudah rata atau seperti apa, Kak? Dari Tamiang ke Sekumut kita butuh 3 jam lebih untuk melewati sungai yang banyak banget buayanya. Kalau teman-teman lihat secara langsung, sedih ya, nggak bisa mau nangis, sedih banget. Saya merasakan banget. Sebenarnya kalau dibilang nangisin warga ya itu bisa ditahan ya. Aku nangisin diri aku sendiri, teman-teman. Aku menangisi diri aku yang kenapa kita bisa diarahkan ke sana, kenapa hati aku tergerak ke sana, kenapa aku bisa berada di titik yang sesusah itu sampai melewati sungai yang banyak sekali buayanya, yang kita melewati tumpukan kayu yang sangat ekstrim lah menurut aku, dan itu menurut aku ada tantangan yang luar biasa. Kondisi masyarakat lihat seperti apa, mungkin boleh dikatakan kondisi psikologisnya seperti apa sih? Sangat sedih ya, makanya setiap aku ke sana, setiap aku charity ke tempat-tempat bencana, setiap aku mendatangi teman-teman yang terdampak itu, kalau bisa sebisa mungkin tidak pernah menjatuhkan air mata, karena aku tidak mau menambah luka mereka, mengingatkan kembali luka mereka, tidak pernah mengingat apa yang sudah terjadi, biarkan mereka cerita sendiri, karena aku tahu betul gimana perasaannya menjadi mereka. Dan ketika aku datang ke sana pun masih banyak, bahkan hampir semua ya lukanya belum sembuh. Jadi memang aku ke sana berniat selain untuk memberikan bantuan dari yang teman-teman titipkan juga lewat dompet duafa, aku menyodorkan diriku sendiri untuk buat teman-teman semua terhibur, bisa ketawa, bisa merasakan kehangatan di peluk, bisa mencurahkan isi hati apapun itu tanpa harus aku tanya. Jadi memang aku sebisa mungkin aku memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sana. Sampai beli mainan. Iya dong, harus, jangan kan mainan, sampai pakaian dalam aku berikan yang baru, kerudung segala macam, kalau kita siapin yang baru, mainan, alat tulis, boneka dan lain-lain, semuanya yang baru buat teman-teman supaya bisa sedikit demi sedikit menyembuhkan luka hati. Kalau kemarin di dompet apa mungkin berapa tuh? Berapa? Kalau dari dompet Berapa ya? Dari 2 tahun dulu ya, yang kita kumpulin. Aku nggak 20 tahun sih. Alhamdulillah terkumpul cukup banyak, karena memang itu dari followers aku, dari subscribers aku, dari warga-warga sekitar. Itu kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita salurkan tepat pada sasaran. Dan sengaja aku nggak mau nitip, kan ada kan orang kalau nitip bantuan tuh titip, sehingga nggak langsung ke
poin utama. Nah, sengaja kemarin aku bawa dengan tanganku sendiri, naik perahu itu sendiri sampai ke titik tuh benar-benar masih utuh gitu. Jadi nggak ada yang nemplok, nggak ada di titik, nggak ada yang nyangkut sana nyangkut sini, tepat pada tujuan, titik. Kemarin berapa lokasi? Di Aceh lokasinya Langsa, Tamiang, Kebomor 3. Misalnya kita mampir-mampir, ada posko kita samperin, kita datangin gitu. Jadi yang paling benar-benar menyayangkan itu di mana dan berarti Sukumur Kak, di Sukumur itu benar-benar sangat amat bikin sedih sih sebenarnya iya ya, cuman aku tidak boleh memperlihatkan kesedihan aku depan orang-orang di Sukumur karena itu akan membuat mereka bisa jadi itu mengingat kesedihan mereka yang tidak muda. Jadi memang yang paling bikin sedih di Sukumur karena itu posisinya pelosok banget kan, jangankan supermarket minimarket jualnya itu nggak ada sama sekali. Jadi ibarat kata mereka mau minum itu butuh bantuan dari orang-orang yang melakukan bantuan, yaitu lewat perahu itu. Kalau kita nggak pakai perahu ya mereka nggak bisa minum air bersih, mereka nggak bisa makan makanan dengan layak, mereka tidak punya pakaian dalam yang benar, mereka nggak ganti baju selama berminggu-minggu. Jadi di Sukumur itu yang paling sedih. pengalaman kesusahan di Sumatera itu apa yang bisa dibilang nggak terlupakan itu dan kesulitannya Pak? Wow, banyak ya teman-teman, apalagi keluarga aku banyak di Aceh. Aku nggak pernah nangis loh kalau diwawancara, cuma karena ini banyak keluarga di sana, saudara-saudara para followers aku juga semuanya ada di sana. Bahkan aku baru turun di Sukumur, aku dicium, aku dipeluk, aku digendong, aku dipupuk, malah mereka yang pupuk aku. Kalau bisa bayarnya, ada di videonya. Malah mereka yang peluk cium aku, padahal kan harusnya aku yang peluk dan cium mereka. Cuman ketika aku baru sampai di Sukumur itu mereka peluk cium aku. Mereka sadar bahwa perjalanan ke sana itu nggak mudah, dan mereka tahu perjalanan ekstrim yang saya lalui itu memang sangat berat. Jadi mereka mengapresiasi keberadaan aku di sana, mereka peluk, mereka cium, mereka nggak pernah berhenti bilang terima kasih sama followers aku yang ikut bantu lewat dompet duafa. Dan mereka selalu bilang gini, Kak Ici setelah sampai di sini pulang hati-hati ya, karena lewat sungai 3 jam yang di bawahnya tuh banyak buaya. Banyak tuh banyak buaya. Jadi kalau misalnya walam ya, kalau misalnya bisa aja Allah marah atau misalnya angin lagi nggak bagus gitu, bisa aja tahu kita kebalik, ya udah kita berenang bareng sama buaya. Itu juga menurut aku adalah tantangan yang luar biasa. Tapi yang paling bikin sedih dari segala perjalanan adalah komentar-komentar netizen sih. Jadi mereka komentarnya sangat hangat. Satu yang paling aku terharu, ada beberapa komentar mereka bilang Moana harus bangga punya ibu kayak aku. Susah banget kan, susah banget. Kalau bisa, aku bahkan bilang ada nggak mobil aja, aku takut karena aku belum terbiasa lewat sungai yang banyak buaya kan. Itu kan buaya bukan hewan jinak Kak, banyak gitu senggol ekoran dikit aja nggak tuh mulutnya. Itu sih jadi lebih ke sedihin diri sendiri ya Kak ya. Takut nggak pulang gitu aja sih. Ini yang membuat itu terharu Iya, perjalanannya Kak, perjalanannya menurut aku itu nggak gampang. Mungkin memang semua bencana itu memang menurut aku sulit kita lewati ya. Cuma kalau di Aceh ini masih minim bantuan, jadi buat teman-teman seberapapun bantuan kalian, Rp1 pun itu sangat membantu mereka untuk bisa minum dengan layak, makan dengan untuk kedua akhir tahun sendiri mungkin sedih mungkin akhir sendiri nggak sih nantinya liburan tahun baru sendiri lebih refleks sendiri lagi nggak sih? Untuk akhir tahun kita sih memang belum ada plan yang matang banget. Cuma Moana itu emang dari lama pengen buka ke salju, jadi kita lagi usahakan. Aku bawa refreshing anak aku ke salju karena kalau dari aku pribadi ya namanya udah tua, udah ibu-ibu ya, teman aja yang penting oke sama anak, yang penting semuanya yang penting Moana senang, permintaan dia juga. Dia selalu bilang Moana mau main es, Moana mau main salju segala macam. Jadi untuk akhir tahun kita usahakan kita memberikan yang terbaik untuk anak.
Negara mana Kak? Masih kita simpan dulu, kita keep dulu karena kita belum tahu ke depannya gimana. Kita juga nggak tahu ntar Allah memberikan izin atau enggak untuk jalan. Jadi kita masih keep dulu. Kita teman-teman lihat aja kalau jadi. Iya, tapi Moana apa yang bergas negara mana aja mungkin ada salju gitu. Iya, dia sih bilang, dia kan juga belum ngerti negara-negara ya. Jadi dia cuma bilang mana mau main salju lagi. Kayak tahun lalu kan dia main salju. Dia selalu request mau main sama es, udah siapin baju dingin, udah latihan di kulkas lagi, udah pegang-pegang es, dia udah latihan banyak lah. Jadi insya Allah untuk tahunnya kalau Allah memudahkan jalan kita, kalau Allah beri kita usia panjang, kita pengen liburan loh. Rumah mau tapi udah jadi tuh, apa namanya kalau menang udah siap. Iya, kalau renangnya udah jadi, udah bersih, tapi masih ditutup pakai terpal karena masih ada pembangunan sedikit-sedikit untuk finishingnya. Doain teman-teman kalau memang dimudahkan segala urusan dan lancar dan sehat, teman-teman bisa menyaksikan rumah yang kita bangun bersama-sama di mudah-mudahan ya akhir tengah tahun depan lah ya, karena masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan bersama-sama, jadi memang agak susah untuk menyelesaikan. Udah ya sekarang udah ada berapa sih? Oh nggak ada. Tapi rencana Natal nggak ada. Perkembangan dari Moana di Kemarin dia baru nampil di acara sekolahnya, memang karena sekolah internasional jadi emang ada acara Natal. Mau nggak mau kita harus ikut serta, dia ada dance tema Natal gitu. Ya udahlah kita ikut aja ya karena emang dari sekolah juga, dan dia alhamdulillah tampil dengan sangat percaya diri. Dia joget, dia dance, dia bernyanyi dengan pakai bahasa Inggris yang tahu apa itu dia, saya nggak tahu. Ya udah yang penting dia nyanyi ya. Ya udah terserah, yang penting Mona pinter, dia bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Thailand, bahasa terserah dia lah, yang penting dia happy gitu. Untuk parentingnya seperti apa sih, dan Parenting. dan di Instagram tuh lahap banget ya ketika bikin konten-konten makan. Alhamdulillah, kalau misalnya bunda-bunda sering lihat Mona itu kalau makan memang lahap. Fun fact, tau nggak, Mona itu kalau lapar dia jarang banget bilang lapar. Tahu yang apa dia lakukan? Dia gigit tangannya. Dia makan apa yang ada ini bisa digigit kalau dia lapar. Jadi dia tuh jarang banget bilang ibu Mona lapar, jarang, tapi dia bisa bengong gitu. Katanya dia lapar. Ibu, saya udah sering bilang Mona kalau Mona lapar bilang ibu ya. Gak tau, dia nggak pernah ngeluh anaknya. Dia capek juga nggak pernah bilang, dia ngantuk nggak pernah, dia nggak, alhamdulillah nggak pernah ngeluh. Tapi itu kalau lapar tiba-tiba ngerobotin apa, kadang lucu, kalau lama-lama serem juga ya. tapi Moana bukan gitu ya. Enggak, dia mah apa bedi makan Kak, debu dikasih es juga dimakan. Oke.